bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan silaturahmi sekaligus sosialisasi program-program pemerintah tentu bawa berkah, rahmat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Amin. Dan syukur pada Allah, mari kita bersalawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati turut mendampingi saya, istri saya yang tercinta, Ibu Bupati Pelalawan, Ibu Sela Pitaloka. Ini salah satu program unggulan kita yang baru di launching hampir 3 minggu, baru saya resmikan. Masyarakat yang ada buat ibu-ibu, ini kabar gembira untuk tahun depan anak-anak yang akan sekolah. Ini akhir tahun ini akan diberikan bantuan buku tulis gratis untuk SD dan SMP. Tapi cuman SD SMP, karena SMA tanggung jawabnya provinsi. Dinas Kesehatan, silakan berdiri Pak Asril. Ini satu lagi program unggulan kita, masyarakat kabupaten yang ingin Kabupaten Pelalawan yang ingin berobat, itu yang misalnya tidak punya BPJS atau tidak punya duit, itu cukup punya KTP Pelalawan, dia sudah gratis berobat di rumah sakit manapun yang ada di baik di Pelalawan, di Provinsi Riau maupun di Indonesia. Dan Pol PP dan pemadam kebakaran yang bintang 1 tuh nampak. Kalau butuh bibit durian, bibit mangga, bibit durian yang yang unggul, musangking, bawor, duri hitam, bibit durian bagus yang mau dapat gratis, itu Pak Kades silakan hubungi nanti Pak Kadisnya. Itu gratis diberikan ke masyarakat. Silakan nanti bisa diajukan oleh pemerintah desa atau oleh masyarakat. Dan akan juga diberikan bibit kelor nanti. Ini bibit kelor nanti saya cerita, kepala desa sudah sering konsultasi gitu. Itu tanda kepala desa peduli dengan rakyatnya. Tepuk tangan buat Pak Kades. Tapi kalau jangan jumpa bupati, jangan nelpon, nah itu tanda tak peduli masyarakat sudah. Karena kalau dia mau bertanya itu tanda artinya dia peduli dengan rakyat. Karena dia harus mencari gimana cara menolong rakyat. Dia harus cari jumpa camat, jumpa bupati, dinas, itu tanda-tanda kepala desa yang baik. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, LKMD beserta anggota, dan yang saya hormati Kepala Dusun, Ketua RW, seluruh perangkat desa, Pak Sekdes, dan seluruh kasih sehat semua. Dan yang sangat saya muliakan anak-anak yatim yang semoga kalian besok akan jadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tak bisa saya sebutkan, ada juga teman-teman pendamping siaga yang ngurusin petani dan ngurusin orang miskin, anak yatim, dan mendata juga. Tepuk tangan buat pendamping siaga. Di waktu yang singkat ini karena sebentar lagi mau zuhur, saya mohon maaf tadi memang agak panjang di balam merahnya, jadi ini agak terlambat sedikit, tapi yang paling penting bisa memberikan makna dan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu semua, saya hadir ke sini ada beberapa hal tentu yang saya harapkan. Satu, saya hadir pasti ingin silaturahmi, ingin berjumpa dengan bapak-bapak ibu semua. Yang kedua tentu pasti ingin tahu dengan kondisi desa, ya, jalannya, ternyata jalan kita belum tuntas semua, dan tentu bagaimana orang miskin, bagaimana anak yatim. Ini kehadiran saya ke sini. Yang kedua tentu saya ingin menyampaikan apa sih program-program pemerintah. Seperti yang sudah sekilas tadi sudah saya jelaskan dengan bapak-bapak ibu semua. Bapak ibu semua, khusus kepada perangkat-perangkat desa, kepada RT RW, kepada kader posyandu, sosialisasi ini sangat penting. Karena dengan sosialisasi ini nanti bapak ibu tahu dengan program pemerintah. Kalau tahu dengan program pemerintah, maka akan semakin mudah bisa menolong rakyat. Kita jadi pejabat ini kan bagaimana caranya menolong rakyat. Kalau kita jadi pejabat, jadi apapun, mau kader posyandu, sebenarnya kan ini kan pekerjaannya pekerjaan ibadah, pekerjaan pahala. Jadi jangan dicari keuntungan di dunia, tapi yang kita cari keuntungan di akhirat. Percayalah, setiap yang kita lakukan itu akan menjadi pahala.
menjadi kebaikan. Pak RT, Pak RW ngurus warga, BPD rapat, kades rapat ngurus warga semua. Semuanya kalau diniatkan mulia, insya Allah akan dicatat malaikat menjadi pahala. Yang kita cari itu bukan dunia semata, yang kita cari justru akhirat. Kalau kita cari dunia, akhirat kita tak dapat. Tapi kalau kita cari akhirat, dunia pasti dapat. Kalau kita niatnya mulia, orang yang niatnya mulia, saya jadi kader posyandu, saya ingin nolong balita. Walaupun kadang ngurus balita itu anak-anaknya rewel, emak-emaknya cerewet, ya kan? Itu biasa. Tapi kalau niat mulia, sabar menghadapi itu, maka dia menjadi pahala. Dia menjadi kebaikan. Pak RT, Pak RW juga begitu. Kadang ngurus warga, ya kan? Malam hari dibangunkan, keluarganya sakit, anaknya sakit, dia berkelahi, Pak RT juga kena bangunkan. Motor kredit nunggak dicai, debt kolektor dicai lesing, Pak RT juga kadang kena cari, Pak Kades kena cari semuanya. Dan semuanya itu Bapak bangun malam, ya kan, keringat keluar ngurus warga, semuanya kalau niat mulia maka dia menjadi kebaikan. Dan kebaikan itu yang akan menemani kita besok di alam kubur. Yang kita bawa alam kubur itu cuma kebaikan. Anak yatim dapat santunan, ya kan, lansia dapat bantuan. Bapak urus, Bapak data dengan baik, kebaikan itu yang menemani kita dalam kubur, insya Allah akan menerangi kubur kita. Kalau yang lain Pak tak bawa Pak, harta tinggal, kebun banyak tinggal, ya dah, apalagi handphone mewah tinggal, mobil elok tinggal, bini cantik tinggal, laki ganteng tinggal. Nggak ada pola. Iya, yang kita bawa cuma maka pasti setiap kebaikan akan diganjar oleh Allah dengan pahala. Maka banyak-banyak kita berbuat baik. Mari sama-sama kita berbuat baik, saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa nolong banyak orang di sisa hidup kita. Amin. Maka hari ini apa? Maka kalau saya sekarang cerita dengan orang, mungkin orang bertanya, Pak Zukri, kami dulu dukung Bapak, apa keuntungan kami dulu dukung Zukri, memilih Zukri jadi bupati? Salah satu keuntungan terbesar Bapak yang tidak akan Bapak dapatkan ketika bupati memberikan santunan kepada 5.300 anak yatim di Kabupaten Pelalawan, maka itu adalah kebaikan buat bapak-bapak itu semua. Tak ada kabupaten di Riau ini yang memberikan santunan kepada anak yatim. Kita 5.300 lebih anak yatim diberikan santunan, menghabiskan duit 15,9 miliar. Banyak tak duitnya? Banyak. Kalau awak suami bagi tak tolak, tak ada duit. Ada duit kadang tak mau, ya kan? Bagi anak yatim sangat berharga, betul tidak? Tak ada orang tuanya, bapaknya tak ada. Anak-anak kita beruntung punya orang tua. Mereka kita berikan perhatian, itu bagi mereka sebuah kebahagiaan, diperhatikan oleh pemerintah. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Al-Quran, supaya jangan sampai ada anak-anak yatim yang terlantar di muka bumi ini, khususnya di Kabupaten Pelalawan. Amin. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Pelalawan, dilakukan bupati, dan itu tentunya berkat masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan. Amin. Ya. Kalau Bapak tak pilih Haji Zukri dulu, belum tentu anak yatim dapat santunan, betul tak? Baru sekarang anak yatim ini sekarang di desa SKB berapa banyak? 15 orang. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita ini tidak ada yang terlantar hidupnya. Amin. Amin. Ya. Dan itu tidak pakai duit kita, tak duit kantong kita belum, tapi cukup memilih Haji Zukri, kita bisa tolong anak yatim. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi makanya kalau orang itu mudah kalau kita tahu caranya, salah satunya itu lewat politik. Mungkin di sini ada RT RW yang tinggal di perusahaan, betul tidak? Ya kan? Mungkin kalian berpikir, tapi dapat apa Pak Zukri? Nanti saya ceritain.
Tapi juga ada yang tinggal di perusahaan, ada di serikat, ada yang tinggal di putra. Anak yatim? Ada kan? Dapat juga. Bahkan tidak mengenal suku dan agama. Nak suku apapun, nak agama pun, apapun tetap dibagi bantuan oleh pemerintah. Karena itu tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab kita semua. Karena menolong orang tidak boleh karena suku dan agama. Menolong orang itu kita harus melihat bahwa kita tolong itu semuanya adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang sama.